Selanjutnya adalah yang ketiga, spirit Ramadan kita lanjutkan, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu, Masya Allah, ketika Ramadan kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Di sana ada kejujuran, di sana ada kedisiplinan, di sana ada mepes, mengalahkan hawa nafsu. Di sana ada solidaritas, ada persaudaraan yang penuh di antara kita. Maka hal itu akan kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan yang ketiga, meninggalkan hal yang tidak berguna itu ada dasarnya, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu tanda Islamnya seseorang itu baik, yaitu dia mau meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada pagi hari ini masih memberikan kita semua iman, takwa, taufik, hidayah serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi PCM Pranggan di Masjid Ar-Rahmah sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia melaksanakan syariat serta susunahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Ustadz Asy'ari Muhadi. Untuk itu mari kita siapkan diri kita untuk mendapatkan tausiah dari beliau. Tapi sebelumnya marilah kita buka kajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas selanjutnya adalah tausiah. Monggo Pak Ustadz Asy'ari Muhadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan fa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Para bapak dan para ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Ar-Rahmah yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka yang pertama silaturahim, yang kedua memakmurkan masjid, yang ketiga bersama-sama mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai bagian dari amal soleh kita yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, kita bertemu di dalam tempat yang sangat suci, yaitu di masjid. Dan di waktu pagi, di waktu yang sangat-sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya atau di waktu pagi hari. Oleh karena itu, setelah kita sholat subuh sebaiknya tidak tidur lagi, karena kita akan kehilangan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berada di majelis ilmu, di mana majelis ilmu termasuk Raudhatul Jannah, termasuk pertamanan surga. Karena Rasul pernah mengatakan, manakala kamu melewati sebuah Raudhatul Jannah, hendaklah kalian turun dan memasuki di Raudhatul Jannah itu. Sahabat bertanya, wa ma hiya Raudhatul Jannah ya Rasul? Ya Rasulullah, Raudhatul Jannah itu apa wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, khilaku dzikri ay majalisul taklim atau majalisul ilmi, yaitu tempat-tempat zikir atau tempat-tempat di mana ilmu dibahas oleh para ahlinya, oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para kiai. Jadi luar biasa Bapak Ibu, di tempat yang suci kita berkumpul, bertemu dengan saudara kita. Kita di pagi-pagi hari, di waktu yang diberkahi oleh Allah, dan juga kita di majelis ilmu, di mana majelis ilmu termasuk Raudhatul Jannah atau pertamanan surga. Sampai manakala kita berangkat atau pulang dari majelis ilmu, dan selama kita berada di majelis ilmu, kita dihitung fi sabilillah. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang pergi untuk mencari ilmu, maka dia berada di sabilillah, di jalannya Allah sampai dia kembali. Nyun sewu Ibu, ini agak serak-serak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pengajian pagi hari ini kita akan menyampaikan materi tentang melestarikan spirit Ramadan. Ramadan sudah lewat, sudah 1 bulan lebih, hampir 1 pekan ya. Tapi nilai-nilai daripada Ramadan harus masih kita pertahankan sampai 11 bulan ke depan.
sampai bertemu dengan Ramadan lagi. Spirit Ramadan yang saya maksud di sini adalah yang pertama, kita harus tetap memperbanyak bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Artinya bahwa iman dan takwa tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan kita, tetapi betul-betul menjadi amal sehari-hari atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman dan takwa tidak hanya berada di masjid ketika kita ngaji atau ketika kita sholat. Nanti kalau di luar masjid sudah tidak pakai iman dan takwa, tidak begitu. Tetapi di masjid kita membahas iman, membahas takwa. Dalam hati kita ada iman, ada takwa. Tetapi di luar masjid juga iman dan takwa harus menjadi perilaku kita sehari-hari. Rusaknya suatu tatanan di masyarakat adalah antara lain karena orang-orang itu hanya mengaku sebagai orang beriman, mengaku sebagai orang yang bertakwa, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari belum mencerminkan kalau dia orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman, Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab la'allakum tuflihun. Watazawwadu, hendaklah kalian mencari bekal. Fa inna khairaz zati taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal hidup di dunia dan bekal hidup di akhirat yang paling baik adalah takwa. Wattaquni, hendaklah kalian bertakwa kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya hati nurani, yang punya pikiran, yang punya akal, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keuntungan, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu, menurut surat Al-Baqarah ayat 197, salah satu syarat orang yang hidupnya bahagia, hidupnya beruntung dunia dan akhirat, tidak lain dia harus punya bekal, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah buku namanya buku Dalailus Sa'il yang disusun oleh Asy-Syaikh Anas Ismail Abu Dawud. Dalam buku Dalailus Sa'ilin yang dikarang oleh Syekh Anas Ismail Abu Dawud, dalam halaman 125 disebutkan bahwa menurut sahabat Ali radhiyallahu an, bahwa takwa di sini memiliki 4 arti. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, yaitu yang pertama artinya adalah orang yang bertakwa itu mempunyai rasa takut kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut dengan binatang buas, upama macan atau harimau, dia akan menjauh, khawatir kalau diterkam. Tetapi kalau khauf, takut kepada Allah atau khasyatullah, tidak akan menjauh dari Allah, tetapi justru akan mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah dengan berbagai macam amalan, baik amalan-amalan mafruḍat yang difardukan, yang diwajibkan, maupun amalan-amalan masnunat atau nawafil, amalan-amalan yang disunnahkan. Sehingga seorang yang takwa kepada Allah itu senantiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau amal-amal fardunya sudah dilaksanakan dengan maksimal, kemudian diikuti dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takwa dalam arti wal amalu bitanzil, dia akan beramal, melakukan amalan-amalan ibadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama itu sendiri. Dia tidak akan melakukan suatu amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan dari Rasulullah SAW, karena dalam masalah ibadah mahdhah tidak ada pintu bagi orang-orang siapapun, seperti apapun kepandaiannya luar biasa sekalipun, tidak berhak untuk berkreasi di dalam masalah ibadah mahdhah. Karena masalah ibadah mahdhah ini mau tidak mau harus ada petunjuk dan tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para hadirin yang saya hormati, seorang yang melakukan ibadah mahdhah, maka yang pertama ayat antakunal ibadatu muwafiqatan lisyariati fi sababiha. Ini syurutul ibadah fil Islam. Syarat ibadah dalam Islam yang pertama, antakunal ibadatu muwafiqatan. Ibadah itu harus sesuai dengan apa? Lisyariati, sesuai dengan syariat. Syariat itu siapa yang membuat? Asy-syari' adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Dalam masalah apa? Fi sababiyah. Yang pertama, ibadah itu akan diterima oleh Allah manakala ibadah itu sesuai dengan syariat dalam sebabnya. Mengapa kita sholat? Sebab ada perintah. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Baru kita kemudian menjalankan sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena ada perintah baru kita menjalankan. Kalau tidak ada perintah, tentu kita tidak akan menjalankan. Mengapa kita puasa di bulan Ramadan? Karena ada perintah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah dia menjalankan puasa fardu di bulan Ramadan. Seandainya tidak ada perintah dari Allah, tentu kita tidak akan puasa di bulan Ramadan. Dan sebagainya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, antakunal ibadatu muwafiqatan lisyariati fi jinsiha. Yang kedua, supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah, maka ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam jenis ibadah tersebut. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau kita kurban, binatang yang kita kurbankan adalah tertentu yang dalam Quran dinamakan bahimatul an'am, binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing atau domba. Kalau seandainya kita kurban gajah, boleh apa tidak, Bu? Kok tidak boleh? Karena jenisnya tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh syariat. Meskipun gajah itu mungkin harganya mencapai 20 juta, kambing hanya 4 juta,
maka yang diterima kurban kita adalah kambing, karena kambing itu jenisnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, antakunal ibadatu muwafiqatan lisyariati fi qadariha atau fi qadariha. Yang ketiga, ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam ukurannya, takarannya. Di sini dicontohkan seseorang yang menambah bilangan sholat atau mengurangi bilangan sholat zuhur, upama sholat zuhur menjadi 5 rakaat atau sholat zuhur menjadi 3 rakaat adalah tidak dibenarkan oleh syariat karena mengurangi takaran ataupun ketentuan yang sudah digariskan oleh syariat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita zakat fitrah upama sudah ada ketentuannya, sekian kilo. 2 kilo lebih berapa? Mungkin 8 on atau 7 on. Kalau kita hanya fitrah 2 kilo karena tidak sesuai dengan takarannya, maka itu jatuhnya hanya sebagai sedekah biasa, belum menggugurkan kewajiban zakat fitrah. Kalau lebih, kelebihannya adalah sebagai sedekah. Nah, itu artinya bahwa ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam takarannya. Kemudian yang keempat, antakunal ibadatu muwafiqatan lisyariati fi kaifiyatiha. Yang keempat, ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam tata caranya. Bagaimana kalau kita sholat ketika takbiratul ihram? Bagaimana kalau kita ruku? Bagaimana kalau kita sujud? Bagaimana kita tahiyat awal, tahiyat akhir? Bagaimana kita salam ke kanan, ke kiri? Itu ada kaifiyah yang sudah dituturkan oleh Rasulullah, karena Rasul pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku ketika salat. Bagaimana kita ini melihat Nabi ketika sholat padahal Nabi sudah wafat? Nabi sudah meninggalkan hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang itu adalah merupakan contoh bagaimana Nabi itu ketika sholat. Nabi juga mengatakan, khudhu anni manasikakum. Kalau kamu haji, hendaklah kamu mengikuti aku dalam manasik hajimu. Jangan meninggalkan aturan-aturan dari aku. Karena kaifiyah ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyalahi kaifiyah Nabi tidak sah. Sebagai contoh, kalau kita haji pas tawaf, mutarnya harus ke arah kiri. Dari Hajar Aswad diakhiri di Hajar Aswad 7 putaran. Kok kita putarnya ke arah kanan, kemudian sampai 10 kali putaran atau 15 kali putaran? Justru tidak benar. Alasannya ini seakan arah kanan, karena sebaik-baik arah itu kanan upama begitu. Karena tidak sesuai dengan kaifiyah yang Nabi contohkan. Sudah, kemudian yang kelima, ini hubungannya dengan al-amalu bitanzil ya. Antakunal ibadatu muwafiqatan lisyariati fi zamaniha. Yang kelima, syarat ibadah itu akan diterima oleh Allah manakala ibadah itu sesuai dengan syariat pada waktunya atau zamannya. Sebagai contoh, waktu nyembelih kurban itu antara tanggal 10
11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau kita menyembelih sebelum hari-hari itu, sebelum tanggal-tanggal itu, kemudian kita bagi-bagikan kepada tetangga, itu jatuhnya adalah sedekah biasa, tidak dinamakan kurban. Karena zamannya, waktunya tidak pas. Begitu juga orang melakukan ibadah haji, kok tidak di bulan-bulan haji, mikot zamaninya tidak sesuai. Upama kita haji kok di bulan Sya'ban, nah itu belum waktunya. Karena di sana dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang sudah dikenal. Mikot zamaninya adalah yaitu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka sekarang sudah mulai berangkat ini menuju tanah suci karena sudah mulai mikot zamaninya. Kok kemudian di luar bulan-bulan haji, lebih-lebih ketika wukuf tidak pada tanggal 9 Dzulhijjah, tetapi wukufnya pada tanggal 7 Dzulhijjah, maka hajinya tidak sah. Itu begitu. Ini perlu kita ketahui. Kemudian yang keenam, antakunal ibadatu muwafiqatan lisyariati fi makaniha. Yang keenam, syarat daripada ibadah itu supaya diterima oleh Allah harus sesuai dengan syariat. Tempat melakukan atau tempat menjalankan atau cepat mengamalkan ibadah itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu saya hormati, bahwa orang melakukan ibadah yang namanya wukuf bagi orang yang ibadah haji itu harus di Arafah. Tidak boleh di Madinah, tidak boleh di Muzdalifah, meskipun di Mekah itu, tidak boleh di Mina. Tapi wukuf tanggal 9 itu Dzulhijjah pasti harus dilakukan di Arafah. Kalau di luar Arafah, hajinya tidak sah. Dia gugur, dia harus mengulang tahun depan. Kapan akan mengulang? Bayar lagi nanti menunggu 40 tahun. Ini. Maka ketika Bapak Ibu naik haji, di sana ada safari wukuf. Orang-orang yang sakit di rumah sakit pun itu dibawa oleh ambulan, mereka dibawa di Arafah supaya hajinya itu sah. Karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu intinya di Arafah. Meskipun dia setiap hari sholat di Masjidil Haram, meskipun dia setiap hari tawaf, tetapi ketika wukuf kok dia tidak melakukan, tidak menjalankan, tidak melaksanakan wukuf tersebut pada tanggal 9 di Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan syariat tempatnya. Itu Bapak Ibu arti takwa yang kedua, al-amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Orang yang bertakwa itu dia akan merasa, ada rasa qanaah, puas menerima pemberian Allah, meskipun pemberian itu mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Meskipun diberi sedikit oleh Allah, pemberian itu akan diterima dengan senang hati. Karena namanya orang bekerja, Bu, ada kalanya mendapat banyak, ada kalanya mendapat sedikit, tidak sesuai dengan harapan. Ketika mendapat banyak tentunya akan syukur kepada Allah. Ketika mendapat sedikit pun dia akan merasa qanaah dengan pemberian Allah. Dia tidak akan melihat sedikit atau banyaknya yang diterima.
tapi dia akan melihat siapa yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu akan tetap stabil iman kita, takwa kita. Tidak kemudian kita menyalahkan Allah, mengapa aku hanya diberi sedikit, sedangkan teman-teman saya supaya saya diberi banyak. Berarti Allah itu tidak adil dengan saya. Akhirnya dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian Allah yang diberikan kepada kita, rezeki itu tidak hanya berupa uang, diberi kesehatan, diberi rezeki akur dengan istri, dengan suami, diberi rukun dengan anak-anak dan tetangga serta keluarga. Itu juga sebuah rezeki yang luar biasa dari Allah. Maka seberapapun pemberian dari Allah, maka akan kita terima dengan penuh ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa itu akan istidadu liyaumir rahil. Dia akan senantiasa mempersiapkan diri dengan berbagai amalan untuk menghadapi hari akhir, sehingga dia tidak sepele dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena di dunia merupakan ladang amal, manakala kita kehilangan kesempatan ketika hidup di dunia ini, maka tidak bisa lagi akan beramal ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tertutup lamang tobat kita, pintu tobat sudah tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dalam pesan kita melestarikan nilai-nilai Ramadan yang kedua adalah kita dianjurkan untuk senantiasa fastabiqul khairat. Kita dianjurkan untuk berlomba dalam kebaikan. Tadi melestarikan amalan Ramadan yang pertama kan memperbanyak bekal iman dan takwa. Yang kedua, kita senantiasa berlomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Dalam berlomba dalam kebaikan itu harus dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka masing-masing kita punya peluang untuk berlomba dalam kebaikan. Ada orang begitu mendengar azan, dia terus berangkat ke masjid ingin sholat jamaah. Tapi ada orang 10 menit sebelum azan dikumandangkan, dia sudah berwudu, sudah pakai pakaian, siap akan berangkat ke masjid. Ada yang, saya ulangi, ada yang begitu mendengar azan, dia baru berwudu dan akan berangkat ke masjid. Tapi ada yang menjelang qomat, dia baru akan berangkat ke masjid. Bahkan ada imam yang sudah mendapat 2 rakaat, dia baru sampai ke masjid. Kira-kira kalau orang namanya berlomba, milih yang mana, Bu? Milih yang mana, Bu? Tentunya akan memilih berkemas sebelum waktunya masuk sholat. Kita sudah berwudu, sudah siap ingin melakukan sholat itu. Sehingga di sini ada tafsirnya, dalam tafsir Al-Muyassar namanya, disebutkan dalam menafsirkan fastabiqul khairat itu tafsirannya begini: mutasabiqina ila fi'lil a'mali sholihati allati syara'aha Allahu lakum fi dinil Islam. Ini dalam kitab kuning yang saya baca begitu. Fastabiqul khairat itu artinya apa? Tidak lain mutasabiqina, mereka itu berlomba. Berlomba kemana? Ila fi'lil a'mali sholihati, berlomba menuju berbuat kebaikan-kebaikan, amal soleh, allati syara'aha Allahu lakum, yaitu yang disyariatkan oleh Allah untukmu. Ini
Jadi ada catatannya, amal-amal kebaikan itu tadi yang mengandung makna dan arti dalam kehidupan kita yang disyariatkan oleh Allah SWT fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Kalau tafsiran daripada Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin menafsirkan fastabiqul khairat itu, beliau menafsirkan hendaklah kalian menjadi orang yang terbaik. Jadi ada baik kemudian menjadi yang terbaik. Saya kira itu relevan juga. Jadi kita sebagai mukmin dalam hidup itu ada alternatif baik dan ada yang terbaik. Tentunya kita akan milih yang terbaik menurut kemampuan kita. Kemudian pesan selanjutnya adalah yang ketiga, spirit Ramadan kita lanjutkan, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu, Masya Allah, ketika Ramadan kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Di sana ada kejujuran, di sana ada kedisiplinan, di sana ada mepes, mengalahkan hawa nafsu. Di sana ada solidaritas, ada persaudaraan yang penuh di antara kita. Maka hal itu akan kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya para pemimpin kita, siapapun yang memimpin di negara kita itu jujur, tidak akan ada rakyat yang sengsara. Kalau pimpinan itu disiplin, rakyat akan makmur. Percaya apa tidak, Bu? Kalau pimpinan termasuk kita mau mengekang hawa nafsu, insya Allah hidup akan menjadi nyaman dan tenteram. Sehingga di sini pesan yang ketiga, meninggalkan hal yang tidak berguna itu ada dasarnya, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu tanda Islamnya seseorang itu baik, yaitu dia mau meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Masya Allah, ibu-ibu, dulu sebelum ada Android, Bapak Ibu kalau akan tidur satu dipan suami istri itu berhadap-hadapan, Bu, dan membicarakan tentang kejadian anak-anak kita tadi seharian bagaimana, dan membicarakan rencana besok bagaimana. Tapi sekarang Bapak mendengarkan, melihat YouTube kesenangannya Bapak, Ibu melihat YouTube kesenangan Ibu. Bapak berpaling ke utara, Ibu berpaling ke selatan. Ada orangnya di sini, Bu. Enten tiyang pun wonten mriki. Oh nggih. Pak Wanto nggih ning mboten ngaku. Kok mboten ngaku kok mengel nggih. Karena yang disetel, yang dilihat itu lagu kenangan masa lalu. Ibu yang sekarang usianya 60 tahunan mungkin nyetel nyanyiannya Niada Niati, ya. Bapak-bapak baru nyetel pidatonya Zainuddin MZ, atau sebaliknya. Ibu merasa terganggu karena suara yang disetel oleh Bapak sangat keras. Bapak merasa terganggu karena Ibu dirasa terlalu keras. Nyetel HP. Akan tidur sikut-sikutan. Akan tidur sudah tidak damai lagi. Lah, monggolah kita kembalikan kepada tempo dulu.
akan tidur ada kedamaian antara suami istri, sehingga akan menjadi damai-damai juga, dan mimpi kita mimpi yang indah. Kemudian yang keempat, Bu, pesan spirit Ramadan yang keempat adalah menyadari kesalahan masa lalu. Monggo, kita manusia biasa, masa lalu kita mungkin ada kesalahan kepada Allah, melakukan maksiat, mungkin ada kesalahan kepada sesama manusia. Kita akan bertaubat kepada Allah, dan kita akan minta maaf kepada sesama kita, sehingga hablum minna wa hablum minan nas menjadi indah. Bapak-bapak ketika Idul Fitri biasanya minta maaf kepada istrinya apa tidak, Pak? Atau ibu-ibu yang minta maaf? Luar biasa ibu-ibu. Wis wonge neriman, dingkuk-engkuk gelem, janjane ora tuh salah, tapi dia minta maaf kalau saya minta maaf duluan, Pak, pada istri saya. Tapi saya tidak berani melihat wajah istri saya. Bu, mohon maaf manakala setahun ini saya ada kesan sama ibu. Istri saya mengatakan, yo tak ngapura ning sesuk aja baleni meneh. Ya, aja baleni meneh ki sing ngendi? Ya. Masya Allah nggih, Bu nggih. Ini karena ada surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah. Surat Ali Imran 133. Dan bergegaslah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Lah ini. Jadi kita menyadari kesalahan yang lalu, kemudian kita bertobat dari kesalahan itu. Wa jannatin, dan kita berlomba menuju surga. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya kita berlomba menuju kepada maghfirah dan surga? Di sini ditafsirkan dalam tafsir Al-Muyassar, ai wabadiru bi taatikum lillah. Maksudnya bergegaslah kalian bi taatikum lillah, dengan ketaatanmu kepada Allah, wa rasulihi, dan ketaatanmu kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihtinami maghfiratin azimatin mir rabbikum wa jannatin wasi'atin arduhas samawati wal ardu a'dahawahu lil muttaqin. A'dahawahu lil muttaqin. Nah, bergegaslah kalian dengan ketaatanmu kepada Allah dan utusannya untuk meraih maghfirah yang agung dari Tuhanmu, dan untuk meraih surga yang luasnya seperti atau sepadan dengan luasnya langit-langit dan bumi, yang itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, saya membuka buku atau kitab syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Di sana dikatakan, yang bagi lil mu'mini al-istidadu lil mauti. Pantas sekali bagi seorang mukmin itu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dengan apa? Bitaubati minal ma'asi, dengan bertobat dari segala maksiat. Insya Allah Bapak Ibu sampun nggih. Kemudian bil khuruji min madzalimil ibad. Caranya dia untuk bergegas atau mempersiapkan diri menghadapi kematian di samping tobat dari maksiat, yaitu dia
menjauhkan diri dari kezaliman terhadap hamba atau terhadap orang lain. Jadi kita menjauhkan diri dari melakukan penzaliman terhadap sesama manusia. Kemudian bil amali sholih, kita bergegas untuk melakukan amal-amal sholih, sebab di sini disebutkan di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat apa, Bu? Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang memiliki harapan mau bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh, dan dalam beribadah tidak boleh menyekutukan Allah dengan seseorang siapapun. Masya Allah. Nah, itu yang keberapa, Bu? Yang keempat, menyadari kesalahan masa lalu, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Bu, melestarikan nilai-nilai Ramadan yang kelima, menjaga diri dan keluarga dari kesengsaraan, dari azab dunia dan azab akhirat, dari api dunia dan api akhirat. Masya Allah. Sebagaimana sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, di sini ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau neraka itu di akhirat besok luar biasa, di dunia mungkin juga ada neraka dunia, yaitu mungkin anak-anak terlibat di narkotika atau narkoba, atau dalam rumah tangga terlibat perselingkuhan, ada terlibat judi online, sehingga menyebabkan keluarga dan rumah tangga kita berantakan karena memenuhi hasrat hawa nafsunya. Itu tidak hanya melanda orang bodoh, Pak. Orang-orang pintar pun terbius dengan hawa nafsu. Nah, maka dari itu kita sebagai orang terdidik di bidang agama, maka akan senantiasa mengawasi diri kita dan keluarga kita supaya tidak terjerumus dalam api neraka, baik itu neraka yang sifatnya duniawi maupun neraka abadi besok di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kalau kita melihat tafsir dari surat Tahrim ayat 6, jadi kita ngaji juga harus ada rujukannya, nggih. Disebutkan di sini ya ayyuhalladzina amanu, itu tafsirannya ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah. Hai orang-orang yang membenarkan adanya Allah dan membenarkan adanya Rasulullah. Orang yang mempercayai Allah dan mempercayai Rasulullah. Wa amilu bi syariatih, dan orang-orang yang beramal dengan syariatnya atau mengamalkan syariatnya. Ihfadzu anfusakum, hendaklah kalian menjaga diri kalian bi fi'li ma amarakumullahu bihi. Bagaimana menjaga diri kita supaya terjaga dari api neraka? Dengan mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Wa bitarki manahakum anhu, dan dengan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Wahfazu ahlikum bima tahfadzuna bihi anfusakum, dan hendaklah engkau juga menjaga keluargamu sebagaimana Anda menjaga diri kamu sendiri. Jadi kalau bapak ibu ini kepengin mlebu swarga, anak, istri dan keluarga juga harus diajak bisa masuk swarga dengan mengamalkan amalan-amalan seperti yang diamalkan oleh kepala rumah tangga tersebut. Jadi kalau bapak ibu berangkat sholat jamaah subuh, tentunya anak, istri juga berangkat jamaah
subuh. Kalau bapak ibu itu puasa bulan Ramadan, anak istri juga harus puasa di bulan Ramadan. Kalau kita itu mengamalkan kebaikan-kebaikan yang lain, maka sekeluarga juga mengamalkan seperti itu. Ini maksudnya begitu. Wahfadzu ahlikum bima tahfadzuna bihi anfusakum. Nah. Waquduhan naru wal hijarah. Kita harus memelihara diri dari neraka, yang neraka itu tadi huruf-hurufnya adalah waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Masya Allah. Ini dalam tafsir Al-Muyassar halaman 56. Tafsirnya kecil sekian ini. Kemudian yang keenam, Bu, yang terakhir pesan setelah Ramadan. Yang keenam, marilah kita ini dalam hidup hanya mencari ridho Allah. Dalam hidup kita hanya mencari ridho Allah. Kalau kita hidup mencari ridho Allah, ora kemirenan, tidak irenan sama tetangga, sama teman. Upama bapak ibu sergap di masjid, kok ada teman lain yang tidak sergap di masjid, kita tidak meri kok. Wong kita butuh sana tidak butuh. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Nah ini dalam surat Al-Baqarah 207 dikatakan bahwa ada sebagian manusia itu yang hidupnya memang menggadekan dirinya hanya akan mencari ridho Allah. Tentunya bil amali sholihah tadi. Maka marilah, ridho manusia itu adalah sangat-sangat nisbi. Suami istri saja mungkin sekarang ridho, mungkin besok kapan naudzubillah min dzalik. Banyak juga yang mengajukan cerai karena kemarin ridho sekarang menjadi tidak ridho. Konon sekarang yang paling banyak menuntut perceraian wanita, Bu. Dengan kemandirian wanita itu justru kemudian sedikit-sedikit mengajukan cerai di pengadilan. Surveinya begitu, banyak wanitanya yang mengajukan perceraian itu. Nah, berarti kemarin dia ridho, ketika akan diberi istri itu dia mantuk-mantuk, kalau tidak emas ya juga tidak bilangnya. Tapi di tengah jalan ada ketidakridhoan, akhirnya dia putus. Tetapi kalau ridho Allah, insya Allah akan kita dapatkan sampai akhirat. Ridho nasi ghayatun la tudrok. Ridho manusia itu adalah suatu harapan atau cita-cita, batasan-batasan yang tidak mungkin bisa tercapai. Nisbi sekali sekarang dia ridho sebab dia gak duit jabatan, gak duit duit, sana dekat dengan kita. Jadi kalau jabatannya dan uangnya tidak punya, mungkin mereka meninggalkan kita. Coba kalau bapak ibu membaca atau mendengarkan TikToknya Angelina Sondah, begitu. Ketika saya itu masih punya jabatan, punya uang, banyak orang yang datang di tempat saya. Begitu saya masuk penjara pada hari tahun pertama, kedua masih ada yang datang. Begitu tahun keempat, kelima, keenam sudah tidak ada yang mendatangi aku. Sehingga dia menggandrungi Al-Quran menjadi hafidhah. Nah, itu kalau manusia. Ghayatun la tudrok. Waridawahi ghayatun la tudrok. Sedangkan ridho Allah adalah suatu cita-cita, harapan yang tidak boleh ditinggalkan. Senantiasa kita harus ingin senantiasa mencari ridho Allah. Fatruk mala tudrok, maka tinggalkanlah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Wa adrik mala tudrok, dan kejarlah, carilah sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan. Artinya tinggalkanlah kita mencari ridho manusia, apalagi dalam ibadah, dan kejarlah kita mencari ridho Allah SWT. Itu dalam kitab Hikam namanya. Yang saya baca tadi itu dalam kitab Hikam
Syekh Al-Askandariyah yang mengarang kitab itu. Di PDM ada bukunya, ya, kitabnya itu ada di pimpinan daerah Muhammadiyah itu manggung. Ming kita ke sana sering baca atau ming hanya duduk-duduk, ya, tidak ada bukunya. Di sini ditafsirkan wa minan nasi may yasinaf sabtiqo amardotila itu wa ba'dun nasi yabi'u nafsahu talaban liridallahi anhu. Sebagian manusia ada yang menggadaikan, menjual dirinya untuk mencari ridho Allah dengan apa? Bil jihadi fi sabilillah. Dalam mencari ridho Allah itu dengan jihad fi sabilillah, Bu. Jihad fi sabilillah itu di suasana tertentu memang perang. Tapi di suasana seperti Gaza itu mungkin dengan perang. Tetapi seperti di Indonesia dalam suasana damai, jihad itu adalah melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi agama dan kemanusiaan dengan sungguh-sungguh dan dengan serius. Bil amwal wal anfus, dengan harta dan dengan jiwa kita. Kita bisa punya masjid, punya sekolah, kalau tidak ada jiwa jihad dari Bapak Ibu, tidak bisa tercapai. Dulu Pak B. Susanto yang memprakarsai ini baru menjadi ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Saya menjadi ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Ngatirjo, sering rapat-rapat. Ini luar biasa perjuangannya, sampai dulu diberi kiriman, ya, itu tinja, Bu. Ini dulu banyak pengorbanan. Kita mengundang Pak R. Farudin, mengundang Pak Bupati Sri Subagio saat itu belum dibangun, itu masih rumah kuno dulu. Itu saya teringat Pak R. Farudin dalam mengedarkan kaleng berputar itu. Coba itu sekali dibuka, oh belum mencapai ini sesuai dengan targetnya, putar lagi. Beliau mengatakan, Pak Bupati, orang tawaf itu 7 kali. Nah ini saya minta kaleng ini harus putar 7 kali dan diisi terus itu. Pak R. Farudin, saya teringat, sampai jadi masjid ini. Masjid ini jadi, kita perlu punya lembaga pendidikan. Tanpa ada perjuangan bil amwal bil anfus, tanpa ada semangat jihad kita, tidak akan memiliki apa-apa. Ya betul, Bu. Nah inilah, maka di sini mencari ridho Allah itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan perjuangan yang luar biasa. Pertama bil jihad fisabilillah, yang kedua bil tizami taatih atau wa iltizami taatih, dan yang kedua dengan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ora dong-dongan, dong sugih duit taat, dong ora duwe duit ora taat, atau sebaliknya, dong ora duwe duit taat, dong sugih duit maksiat. Tidak begitu. Artinya kita melazimkan di dalam kita bertaat. Wa raufun bil ibad, artinya Allah yarhamu ibadahul mu'minina rahmatan wasi'atan fi ajilihim wa ajilihim. Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas bagi orang-orang mukmin di dunia ini maupun di akhirat nanti. Fayujazihim ahsanal jaza, kemudian Allah besok akan memberikan balasan kepada orang mukmin yang jihad dan taat itu dengan balasan yang agung dari sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, luar biasa ini pesan-pesan setelah Ramadan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Amin amin ya robbal alamin. Mengingat masih banyak tugas kita, maka kita terakhir akan mengingatkan saja, barangkali kemarin juga sudah disampaikan oleh para mubaligh, bahwa dalam menjalani kehidupan seperti sekarang ini, kita memang tidak boleh lepas dari ulama. Karena saya membaca artikel, dan artikel itu saya kirimkan ke Pak Menteri Pendidikan, meskipun dia juga sudah membaca.
karena beliau adalah juga teman kita. Selama menjadi menteri saya sudah beberapa kali bertemu ya. Dan insya Allah besok tanggal 20 mau datang di Temanggung ya. Sore hari kita akan menyelenggarakan pengajian akbar, beliau yang akan ceramah. Pagi harinya dia di Purworejo, sore harinya di Temanggung. Dalam artikel yang saya baca itu, sekarang ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang akan memisahkan antara umat Islam dengan ulamanya. Kalau ulamanya sudah jauh dengan umatnya sudah jauh dengan ulamanya, maka akan mudah ada infiltrasi yang membahayakan bagi Islam. Kemudian yang kedua, akan mengadu domba antara sesama mukmin, antara kelompok satu kelompok lain, dikondisikan untuk konflik. Ya. Kemudian yang ketiga, akan dijauhkan antara umat Islam itu dengan masjid sebagai tempat mereka berkumpul. Ini kita harus waspada. Kemudian yang keempat, akan diciptakan di tempat-tempat itu atau di suatu tempat tertentu adalah tempat-tempat maksiat, yang sehingga anak muda itu tidak sempat memikirkan ilmu-ilmu agama, tidak sempat memikirkan masa depannya, tapi kemudian hanya hedonisme, kesenangan sesaat saja, sehingga nanti masa depannya kemudian mereka akan hancur. Utamanya adalah penyebaran narkoba dan sebagainya. Nah ini kita harus waspada di situ Bapak Ibu, maka kita tetap konsisten untuk mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, tidak jauh dari ustadz kita, tidak jauh dari ulama kita, tidak jauh dari masjid, dan kita harus tetap rukun dengan sama mukmin, dan kita akan senantiasa mengawasi anak didik kita dari perilaku-perilaku menyimpan yang nanti akan membahayakan masa depannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.